Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Pak di podcast Susno 2G Channel. Gimana Pak belakangan ini kan kita hujan terus nih ya Pak di ibu kota kita semuanya di Indonesia. Ya, hujan bagus, rahmat, asal jangan jadi bencana banjir ya, baik di daerah maupun di Jakarta. Jakarta yang langganan banjir, jangan sampai terjadi banjir lah gitu. Baik, Pak, kita mau membahas beberapa waktu yang tahun lalu nih Pak. Jadi pada tanggal 26 April 2025 ini ada seorang ibu bernama Arsita ini, istri dari Bapak Hogi Minaya, dijamret oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor. Yang dijamret ini isinya itu tas yang kemudian penjamret ini melarikan diri dengan berboncengan naik sepeda motor. Lalu dikejar oleh Bapak Ogi dengan menaiki mobilnya dan sampai di suatu titik penjamret ini menabrak trotoar dan terjadi kecelakaan dan meninggal dunia Pak. Dalam penanganan peristiwa ini justru Bapak Ogi ini yang dijadikan tersangka dan perkaranya siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini Pak? Ya, saya merasa prihatin ya, kasihan kepada Pak Ogi ya. Istrinya dijamret, dia ingin menolong istrinya yang dijamret, ingin menyelamatkan hartanya, kemudian dengan berani dia mengejar penjamret 1 lawan 2 ya. Iya, 1 lawan 2. Nah, kemudian penjamretnya kalau menurut informasi dari media sosial atau dari televisi, nabrak sesuatu entah trotoar entah apa, kemudian 1 meninggal di tempat dan 1 meninggal di tempat lain. Nah, ini apakah jadi tersangka dia? Saya kira tidak wajar jadikan tersangka karena Pak Ogi ini tidak ada kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas itu. Tidak ada kaitannya dengan dia dengan peristiwa kecelakaan. Di sini kecelakaan tunggal ya. Kecuali kalau Pak Ogi ini sengaja dengan niat untuk melumpuhkan atau sengaja ditabrakkan agar orang itu memang tujuannya untuk dibuat meninggal gitu. Nah, ini akan lain peristiwanya. Tapi kalau mengejar kemudian yang dikejar kecelakaan tunggal, ya sudah selesai peristiwa jamretnya karena tersangkanya meninggal. Kemudian tidak perlu Pak Ogi dijadikan tersangka karena dia dilindungi oleh hukum ya. Orang yang ingin menyelamatkan jiwa orang lain, yang ingin menyelamatkan harta benda orang lain, orang yang dalam keadaan terpaksa membela diri itu tidak bisa dihukum ya gitu. Lantas gimana Pak? Di Polres Sleman ini mereka menghentikan perkara penjamretan dengan alasan tersangka ini meninggal dunia. Tetapi menjadikan Pak Ogi ini sebagai tersangka dengan alasan pada peristiwa tersebut ini terjadinya kecelakaan lalu lintas yang penyebab utamanya ini karena lalainya Pak Ogi. Apakah boleh peristiwa pidananya ini diseplit menjadi 2 peristiwa seperti tersebut? Ya nggak bisa diseplit. Peristiwa ini kan satu rangkaian. Ini ada orang jambret, kemudian melarikan diri, dikejar, lalu terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan ini kecelakaan tunggal atau kecelakaan crash begitu ya. Kalau kecelakaan tunggal, ya sudah ini satu rangkaian. Jangan dipotong, wah ini penjambretan, wah ini kecelakaan lalu lintas, wah ini naik sepeda motor tanpa SIM, naik sepeda motor tanpa helm, wah ini ngebut-ngebut. Kemudian bapak ini kemudian ngejarnya mungkin itu melebihi kecepatan, mungkin melanggar rambu lalu lintas. Ya nggak begitu. Ini satu rangkaian ya, satu rangkaian peristiwa penjambretan. Nah, penjambretan itu pencurian dengan kekerasan. Kalau hukum lama namanya pasal 365 KUHP.
itu dia kena ya kalau tunduk pada hukum yang lama ya. Kemudian yang ini si bapak ini yang ngejar ini Pak Ogi ini dia ingin menyelamatkan harta benda istrinya, menolong istrinya. Dan kalau kecelakaan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pak Ogi, tidak ditabrak oleh Pak Ogi, kemudian bukan karena pepetan Pak Ogi, bukan karena apa-apa, ya udah kecelakaan tunggal. Selesai. Nah, peristiwa penjambretannya dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Selesailah dia. Terus jangan dibuat lagi, wah ini ada peristiwa baru kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas tunggal nggak ada tersangka. Oh Pak Ogi ngejar, Yong dia harus ngejar dong. Batu istri kan harus ngejar dan dia dilindungi hukum itu. Menyelamatkan harta benda istri, menyelamatkan nyawa istri, menyelamatkan nyawa diri sendiri. Kemudian dalam keadaan terpaksa, itu ada namanya overmatch dan sebagainya. Itu baik KUHP lama maupun KUHP baru memberikan perlindungan pada orang yang melakukan itu. Tidak bisa tidak dihukum. Gitu. Oke. Lantas bagaimana dengan seseorang yang ingin menyelamatkan nyawa ataupun harta miliknya, ataupun milik orang lain, dan kemudian terjadi sesuatu peristiwa sampai seseorang ini meninggal atau luka berat ataupun luka ringan, apakah dapat dijadikan tersangka dan dikenakan hukum pidana, Pak? Pada prinsipnya pidana baru, hukum pidana baru maupun hukum pidana lama tidak bisa dihukum ya. Tidak bisa dihukum, itu ada aturannya bebas dari hukum, tetapi harus dilihat sebagaimana keseimbangannya. Misalnya saja ya, ya dalam kasus Pak Ogi ini, kalau Pak Ogi ini mengejar, tidak ada sentuhan, dia nabrak crash langsung gitu dengan sengaja untuk membunuh ini atau dengan sengaja untuk mencederai, ya nggak bisa dihukum. Itu untuk membela ini. Apalagi kalau tidak ada crash sama sekali, misalnya nabrak begitu, kemudian tidak ada sentuhan apapun juga, orang ini kecelakaan ya udah selesai, nggak bisa diapa-apakan. Seandainya terjadi senggolan, karena ngejar senggolan, kemudian yang ini nabrak trotoar. Jadi meninggalnya karena nabrak trotoar ya nggak bisa juga dihukum. Termasuk misalnya begini, ada suatu rumah, di situ ada penghuninya, kemudian tengah malam hari ada perampok masuk. Yang punya rumah bangun. Kemudian rumah itu lantai 2 misalnya, tahu-tahu yang punya rumah bangun, yang punya rumah membentak dengan keras. Begitu teriak, si perampoknya loncat, gitu kan, karena takut. Kemudian mati dia. Ya nggak bisa dihukum juga. Nah, ataupun terjadi perlawanan. Yang punya rumah terbangun, si perampoknya pakai senjata tajam atau senjata api nodong yang punya rumah. Tetapi yang punya rumah pandai bela diri, kemudian dia bagaimana bisa merebut senjata apinya atau bisa merebut senjata tajamnya, kemudian dalam pergumulan itu senjata si perampok itu mengenai dirinya sendiri. Kemudian apakah yang punya rumah yang mengakibatkan perampok tadi meninggal bisa dihukum? Ya tidak, nggak bisa dihukum. Itu dilindungi oleh hukum. Ada di dalam pasal-pasal KUHP lama, KUHP baru, silakan dilihat gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, termasuk misalnya ada seseorang yang sedang di bank, ada perampok di bank itu. Terus perampok itu menodongkan senjata kepada orang tersebut. Dan ada orang lain di suatu tempat yang melihat itu dan dia bisa menyelamatkan untuk menyelamatkan orang yang ditodong itu dengan cara apa, bela diri atau dengan cara apa, kemudian si perampoknya dibanting, kemudian entah meninggal karena kepalanya kena benda keras, ya nggak bisa juga dihukum. Ya itu apa dasarnya? Ya dasarnya ya pasal-pasal dalam hukum kita yang memberikan perlindungan untuk peristiwa seperti ini, ya. Soalnya kalau dihukum nanti orang takut nanti bela diri atau bela orang lain.
dalam peristiwa ini juga Polres Sleman ini sudah berupaya untuk melakukan retroaktif justice, yaitu menemukan kedua belah pihak antara pengacara penjamret yang meninggal dan juga pengacara Bapak Ogi untuk melakukan restoratif justice ini. Nah, namun belum ada titik temu, Pak. Apakah hal demikian ini dapat dibenarkan? Retroaktif justice itu memang di hukum yang lama ya, baik hukum pidana, acara maupun hukum material ya KUHP-nya memang belum diatur secara tertulis. Tetapi di dalam UHAP baru ada restoratif justice, memungkinkan untuk itu. Persoalannya adalah ngapain polisi mencari-cari penyelesaian ini dengan restoratif justice? Kalau peristiwa kecelakaannya tidak terbukti, kalau Pak Ogi ini tidak terbukti karena lalainya ya 310 apa 3 berapa itu pasal yang disangkakan tentang undang-undang kecelakaan lalu lintas. Gimana mau terbukti dia nggak menyebabkan kecelakaan lalu lintas kok? Karena dia tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas berarti tidak terbukti dia sebagai tersangka di sini. Ya ngapain restoratif justice? Penyidik sudah diberi kewenangan oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah untuk tidak tersangkakan orang ini. Jadi karena ya udah langsung dihentikan. Bila perlu tidak dihentikan, tidak disidik sebagai tersangka sejak awal. Jadi apanya yang diretroaktif? Jadi jangan mengukur-ngukur tempat yang nggak gatal. Kalau memang dia tidak terlibat kecelakaan lalu lintas, karena ini sepeda motor ini kecelakaan lalu lintas tunggal, ya Pak Ogi bukan tersangka. Apanya yang dihentikan? Apanya yang diretroaktifkan? Jadi tidak ada penghentian, tidak ada retroaktif. Memang dia nggak disidik jadi tersangka. Kan gitu. Tapi karena dia disidik jadi tersangka, maka timbul pertanyaan. Apa alasan jadiin tersangka? Kan nyari-nyari nih, masih banyak kerjaan lain. Jadi jangan cari-cari. Kalau dia tidak jadi tersangka ya nggak perlu dihentikan. Bila perlu diberi penghargaan karena berani mengejar penjahat. Ya gitu. Karena apa? Ajas hukum kita sekarang, pidana yang baru maupun UHAP yang baru adalah keadilan. Dan sebagainya disampaikan di dalam saya nonton videonya Pak Ketua DPR, Ketua Komisi 3 DPR, Pak Habibur Rahman yang akan memanggil Polres dan Kejaksaan Sleman hari ini kalau nggak salah. Itu bagus. Jadi DPR yang membuat undang-undang, DPR yang mengetahui bagaimana memori vantuliting terjadinya undang-undang itu, dia ingin mendengar ngapain lu jadiin tersangka ini. Ngapain lu mecah-mecah kasus ini? Ini kecelakaan, ini penjabretan, ini model apa ini? Ya. Baik Pak, peristiwa ini kan terjadi tahun 2025 ya Pak. Masih berada pada era KUHP lama dan juga KUHP lama juga. Sedangkan semenjak 2 Januari 2026 ini telah berlaku KUHP baru dan juga KUHP yang baru, maka perkara ini tidak tunduk pada undang-undang baru atau undang-undang yang lama ya Pak? Ada suatu ajas di dalam hukum pidana ya, baik di dalam hukum material maupun di dalam hukum formil ya, artinya KUHP maupun KUHP. Kalau ada suatu undang-undang baru, sedangkan peristiwa terjadi pada masa undang-undang lama, maka dinilai mana yang paling menguntungkan untuk tersangka. Kalau yang menguntungkan dia tunduk pada undang-undang lama, ya pakai undang-undang lama. Kalau yang menguntungkan undang-undang baru, dia tunduk pada undang-undang baru. Bisa saja misalnya suatu peristiwa pada era undang-undang lama itu dikatakan pidana. Misalnya ya, perbuatan ini pidana. Tapi di dalam undang-undang baru, ini tidak masuk lagi. Bukan pidana, kita nggak masuk di dalam yang baru. Maka orang itu akan bebas demi hukum karena undang-undangnya tidak mengatur untuk itu. Karena dia boleh memilih yang paling menguntungkan. Nah kalau ini misalnya kecelakaan di era lama, kena
di era baru kena karena dituduh kecelakaan kan, maka akan diambil yang menguntungkan yang mana. Itu prinsipnya, itu prinsip undang-undang yang berlaku universal, itu azas namanya. Lalu menurut Bapak bagaimana nih Pak langkah sebaiknya untuk penyelesaian perkara ini yang telah menarik perhatian sebagian masyarakat di Indonesia dan agar masyarakat ini tidak perlu takut untuk melawan rampok, terus juga penjamret ataupun begal dan lain-lainnya Pak? Ya jadi begini, peganglah undang-undang yang berlaku ya, bahwa kita justru punya kewajiban untuk membela orang, membela harta, dan membela diri sendiri gitu kan. Jadi lakukanlah, jangan takut asal ada suatu keseimbangan gitu. Jangan sampai misalnya orang masuk ke rumah perempuan sudah tua renta kemudian dikira itu perampok gitu, terus langsung ditusuk dengan benda tajam mati, ini nggak imbang. Atau orang yang dari segi kekuatannya apa, jadi harus ada keseimbangan. Kalau keseimbangan dalam pembelaan diri, dalam pembelaan harta, dalam pembelaan orang lain itu nggak ada masalah, undang-undang melindungi. Jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan takut untuk membela diri sendiri, untuk membela orang lain, untuk membela harta hak milik orang lain maupun diri sendiri. Karena ada perlindungan hukumnya. Kemudian kita juga berharap dan saya yakin kepada penyidik Polri maupun jaksa maupun hakim untuk betul-betul memahami hukum ini. Karena apa? Ajas daripada hukum kita yang baru adalah keadilan. Adalah sangat tidak adil kalau Pak Ogi ini betul ingin menyelamatkan harta istrinya, kemudian mengejar, dan yang dikejar terjadi kecelakaan tunggal, maka yang ini jadi tersangka, itu tidak adil. Dan itu bertentangan dengan hukum gitu ya. Bertentangan, bukan menegakkan hukum. Nah, yang benar apa? Saya katakan tadi bahwa ya sudah, yang jambretnya selesai karena tersangka mati. Kecelakaan lalu lintas ini kemana? Ya nggak ada, kecelakaan lalu lintas tunggal kok. Tersangkanya nggak ada, tunggal. Tapi itu apa yang saya katakan ini bukan saya memojokkan polisi, bukan saya memojokkan jaksa atau siapa, itu analisa berdasarkan apa yang terangkat ke media sosial ya, kalau betul gitu peristiwanya. Tapi kalau peristiwanya lain, misalnya si dua penjahat ini, perampok ini sudah berhenti, sudah siap untuk ditangkap, masih ditabrak dengan mobil sampai dia mati. Nah, ini kebangetan. Nah, itu silakan di sini. Jadi harus ada suatu perimbangan, gitu. Keadilan di situ. Sama saya katakan tadi, oh ada copet gitu aja langsung ditembak mati gitu. Nah, ini nggak benar juga ya. Jadi kita nggak perlu takut ya Pak? Nggak usah takut lah, harus berani. Dan juga Polri atau aparat penegak hukum harus berani gitu, harus memberanikan masyarakat untuk melawan kejahatan karena undang-undang memberikan perlindungan dan orang seperti ini harus diberi penghargaan. Nah, mari kita dengarkan hari ini DPR bagus sekali, saya salut lah sama Ketua Komisi 3 yang mengundang untuk dengar pendapat gitu. Karena apa? Ya karena sekarang eranya era hukum acara baru, hukum material pidana baru, ini baru mulai berlaku, kita lihat bagaimana smooth apa tidak ya. Baik Pak.